Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Panas? Panas ya? Ya, nggak apa-apa. Yang laki-laki sudah sholat Jumat tadi? Ya. Yang mbak-mbak apakah sudah makan siang? Belum. Ada yang belum? Ya, sama. Saya juga belum. Ya, tapi nggak apa. Walaupun masih belum makan, karena gurunya juga belum makan, tetap kita harus semangat. Masuk ke langkah selanjutnya, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Silakan Mas Dini berdoa. Ros, silakan berdoa dulu. Berdoa di dalam hati saya mulai. Ya, terima kasih, Engros. Baik, jadi kalian pelajari sekarang. Nah, teks editorial, ya, teks editorial. Sudah pernah mendengar istilah editorial? Sudah? Sudah paham konsepnya? Sudah paham strukturnya? Sudah tahu cirinya? Belum. Nah, inilah saatnya kalian mengenal teks editorial. Tapi sebelumnya Bu Pandu akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Bu Pandu sendiri akan menentukan supaya apa? Supaya kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya dengan kelompok ini aja, ya. Bentar. Grup atau kelompok ada 4 orang. Saya bagi ya, saya acak ya. Nah, kalian tinggal melihat sebentar lagi siapa yang akan menjadi teman kelompok kalian. Ya, sudah kelihatan? Nah, kelompok 1 ada Yulia Stuti, ada Cindy, bukan Cindy ya, maaf saya salah ketik. Ada Cindy, ada Fazli, ada Nailul. Kemudian tim 2 ada Imdad, ada Akmal, Abdullah, ada Miatul. Lalu ada lagi Jamilatul Nisa di kelompok 3, ada Syifa, Dia, Dea. Untuk kelompok 4, 5, 6 silakan kalian baca sendiri. Nah, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Bu Pandu hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ ada LKPD teks editorial. Sudah bisa dibuka linknya? Ya, sambil menyimak apa yang saya sampaikan, kalian amati juga LKPD yang sudah bisa kalian akses melalui gawai masing-masing. Ya, di sana kalian bisa buka bukunya, diusap, ya. Kalian bisa buka bukunya, ya. Ini ada modul, ya, atau yang biasa dikenal dengan lembar kerja peserta didik tentang teks editorial. Apa saja isinya? Ya, ini isinya. Jadi ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ada 1 kemampuan yang harus kalian capai dalam mempelajari teks editorial hari ini, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Tapi fokus kita untuk hari ini, untuk pertemuan ini adalah menganalisis strukturnya. Untuk kebahasaan kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa tujuan kalian mempelajari teks editorial ini? Ya, diharapkan dengan berdiskusi kalian bisa menganalisis struktur teks editorial. Apa sih manfaat belajar teks editorial? Ada yang bisa menjelaskan? Apa sih manfaatnya? Kalian itu harus tahu apa sih teks editorial itu. Ada yang tahu? Buat apa sih kita tuh belajar teks editorial? Supaya apa? Supaya kita bisa memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat atau peristiwa hangat, peristiwa aktual, peristiwa faktual yang terjadi di masyarakat, dan supaya kita bisa berpikir kritis. Kenapa kok supaya kita bisa berpikir kritis? Karena teks editorial itu ada teks argumentatif yang berisi apa? Kalau argumentatif berarti teks editorial itu berisi opini dan fakta, ya. Nah, lalu apa sih teks editorial itu? Nah, itu bisa dibaca. Ya, kalian bisa baca di gawai masing-masing bahwa teks editorial itu ada teks yang ditulis oleh redaksi. Redaksi itu maksudnya apa? Jadi gini, teks editorial itu ditulis oleh penulis berita atau disebut apa? Disebut dengan
wartawan. Penulis berita itu kan wartawan, ya, yang ditulis oleh seorang wartawan, ya. Apa isinya? Isinya adalah pendapat. Pendapatnya siapa? Pendapatnya wartawan, pendapatnya penulis berita. Nah, selain berisi pendapat, teks editorial itu juga harus berisi fakta. Apa gunanya fakta dalam teks editorial? Gunanya adalah untuk menunjang atau memperkuat opini penulis. Itu adalah gunanya fakta dalam sebuah teks editorial. Jadi seorang penulis itu tidak hanya berpendapat, tidak hanya ngomong saja, tidak hanya ngomong kosong saja, tapi dia juga harus mampu menunjukkan fakta yang memperkuat pendapatnya. Jadi silakan kalian kerjakan hasil diskusi kalian tentang struktur teks editorial di folio yang sudah saya bagikan barusan. Ya, sekaligus menulis fakta dan opininya. Kalimat faktanya mana? Kalimat opininya mana? Seperti apa? Kalian bisa cari referensinya dari Google melalui gawai kalian. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Enggak masuk ternyata. Nanti saya tentukan, ntar lagi. Yang penting gini ya, walaupun kalian nanti saya bagi tugas untuk menganalisis, untuk menyajikan hasil kerjanya, tapi tetap semua mengerjakan struktur, tetap menganalisis struktur teks editorial dan juga mencari kalimat fakta dan opini dalam teks editorial yang ada di LKPD. Tapi nanti penyajiannya itu saya bagi tugas. Jadi kelompok 1 misalnya bagian opini, tuh ya. Tapi tetap semuanya mengerjakan tugas yang sudah diperintahkan oleh LKPD sesuai dengan petunjuk kerja. Jadi bagi tugas satu kelompok 4 orang, 2 orang menulis di kertas folio, ya, 2 orang bersiap-siap untuk presentasinya, untuk menulis di kertas warna-warni yang sudah saya bagikan barusan. Ya, silakan. Oh, itu terlanjur dah. Tip A. Banurul. Ada tulisan di bawah. Coba lihat. yang mengizinkan pembukaan bioskop. Kemudian bagian kedua yaitu adalah argumentasi. Apa itu argumentasi? Jadi argumentasi itu adalah penyampaian atau penjelasan lagi dari isu yang disampaikan oleh penulis di paragraf pertama. Di sini argumentasinya terdapat pada paragraf 2 sampai ke paragraf 4. Saat ini masih memprihatinkan. Lalu yang terakhir ada di kalimat di paragraf penulis. Apalagi jejaring kontak dengan pasien positif yang dilakukan di Indonesia masih di bawah standar WHO. Ini ya. Ya dah, silakan diakhiri. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok mana?
Kuning semua? Kok berdua? Oh gitu, gantian ya? Ada. Kami di sini dari kelompok 6 mendapatkan tugas menyebutkan kalimat fakta dari teks editorial berjudul Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi COVID-19. COVID-19, ya 19, benar. Kalimat pertama berada di paragraf 2. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 terhitung 600-an. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding bulan Juli lalu. Kalimat kedua. Yang kedua yaitu sejak bulan Maret 2020 terdapat 343 liter dengan 1.756 layan yang terinfeksi. Hal ini menyebabkan ribuan karyawan dirumahkan yang terdapat pada paragraf 3. Oke, kalimat ketiga berada di paragraf keempat. Pembukaan bioskop ini diizinkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, tempat duduk, mengenakan masker, dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuliskan komentar kalian di Padlet yang sudah share linknya tadi. Ada yang sudah masuk. Dwi Fatmawati, ya, komentarnya dengan penjelasan dari Bu Pandu tadi saya jauh lebih paham arti dan struktur dari teks editorial. Tepuk tangan untuk Dwi Fatmawati sudah menjadi komentator pertama, ya. Silakan selanjutnya Rohmah Yuli Cahyani. Ini menyampaikan bahwa dia menjelaskan tentang konsep struktur teks editorial, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Berarti Rohmah sudah menguasai atau memahami konsep tentang struktur teks editorial. Tepuk tangan untuk Rohmah. Yang lainnya saya tunggu. Ada sudah. Hanuna menjelaskan bahwa telah memahami teks editorial yang terdiri dari struktur maupun fakta dan opininya. Ya, lalu Cindy, saya memahami konsep pembelajaran tentang teks editorial yang terdiri dari struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, untuk yang lain silakan tetap ditulis komentarnya, ya, setelah pembelajaran ini selesai tentang struktur, kalimat fakta, dan kalimat opini yang ada dalam teks editorial. Tugasan tadi semuanya dikumpulkan, ya. Baik ya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga di pertemuan kita selanjutnya kalian tetap aktif, tetap semangat, ya. Tetap aktif dan tetap semangat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks editorial. Jadi kalau hari ini kita membahas strukturnya, minggu depan pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kebahasaan dari teks editorial. Ya. Dipimpin doa dulu oleh Engros, silakan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Siap. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumah masing-masing, tetap hati di jalan dan jaga kesehatan.